Rabotino, 5 Juli 2023 pasukan separatis pro-Rusia di Donbas mengklaim telah menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja milik Angkatan Bersenjata Ukraina dalam kurung abu di area Rabotino, dekat perbatasan dengan Rusia. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan tank, kendaraan tempur infanteri Bradley, dan Pukat yang terbakar dan ditinggalkan oleh abu. Beberapa personil militer abu yang masih hidup terlihat berpencar dengan tergesa-gesa karena baju besi yang terbakar. Sementara itu, suara tembakan dan ledakan masih terdengar di latar belakang. Tidak diketahui pasti berapa jumlah korban jiwa atau luka akibat serangan tersebut. Serangan ini merupakan salah satu dari banyak insiden kekerasan yang terjadi di Donbas sejak perang antara Rusia dan Ukraina meletus pada Februari 2014. Perang ini dipicu oleh revolusi martabat Ukraina yang menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia dan menggantikannya dengan Presiden Petro Poroshenko yang pro-Barat. Rusia kemudian menganeksasi Crimea, semenanjung strategis di Laut Hitam, dan mendukung pemberontakan separatis di Donbas, wilayah timur Ukraina yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia. Perang ini telah menewaskan lebih dari 13.000 orang dan mengungsikan lebih dari 10 juta orang di Ukraina dan sekitarnya. Meskipun ada gencatan senjata yang ditandatangani pada September 2015 di Minsk, Belarus dengan perantaraan Jerman dan Prancis, pelanggaran sering terjadi di garis depan yang memisahkan pasukan Ukraina dan separatis. Kedua belah pihak saling menuduh melakukan provokasi dan agresi. Pada bulan Maret 2023, ketegangan meningkat setelah Rusia mengirim ribuan tentara dan peralatan militer ke perbatasan dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan negaranya dari ancaman NATO, aliansi militer Barat yang didukung oleh Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang terpilih pada April 2019 dengan janji mengakhiri perang, mengatakan bahwa Ukraina tidak akan menyerah pada tekanan Rusia dan akan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Ia juga meminta bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pada bulan Februari 2023, delegasi Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan tatap muka di Istanbul, Turki, untuk membahas perang antara kedua negara. Kedua pihak sebelumnya telah mengumumkan beberapa posisi mereka kepada publik. Ukraina mengatakan akan mempertimbangkan permintaan Moskow mengenai netralitas, tetapi tidak akan berkompromi terkait wilayah. Rusia menyerukan denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina tanpa mengklarifikasi arti sebenarnya dari tuntutan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan dalam negosiasi tersebut. Perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dengan biaya yang tinggi bagi rakyat dan negara-negara yang terlibat.